Inilah kisah Putri Duyung bagian 2. Untuk sobat-sobat yang belum tahu asal-usul Putri Duyung, silahkan tonton video saya yang part 1 ya. Oke, kita lanjutkan kisahnya part 2. Malam itu, ombak bergulung tinggi, membawa badai yang mengamuk di lautan. Leo, seorang nelayan muda yang gigih, berada di atas perahunya ketika badai tiba-tiba menerjang. Ombaknya begitu kuat hingga menenggelamkan tubuhnya ke dalam lautan yang gelap dan dalam. Leo berusaha bertahan, namun arus yang deras menyeretnya semakin ke dasar laut. Saat ia hampir kehilangan kesadaran, sepasang tangan lembut meraihnya. Ia terbangun di atas permukaan laut dengan nafas yang terengah-engah. Di hadapannya, seorang gadis cantik berambut panjang dengan sisik keperakan menyala-nyala di bawah sinar bulan. "Namaku Marina," katanya dengan suara merdu. "Kau selamat sekarang." Sejak hari itu, Leo kembali ke kehidupannya sebagai nelayan. Namun, hatinya selalu teringat pada Marina. Setiap malam, ia duduk di tepian pantai, menatap ombak yang bergulung, seakan mencari sosok gadis duyung yang telah menyelamatkannya. Hatinya gelisah, merindukan senyum dan suara merdu Marina. Suatu malam, saat ia sedang melaut, Marina muncul di permukaan air. "Aku selalu mengawasimu dari kejauhan," katanya dengan tatapan lembut. "Aku ingin memastikan kau baik-baik saja." Sejak saat itu, Marina menemui Leo setiap malam. Mereka berbincang tentang dunia mereka masing-masing, tertawa bersama, berbagi cerita tentang laut dan daratan. Leo mengajarkan Marina tentang kehidupan manusia, tentang bintang-bintang yang menerangi malam, tentang kehangatan matahari yang menyentuh kulit. Sementara itu, Marina menceritakan tentang kerajaan laut, tentang nyanyian ikan paus, dan tentang legenda makhluk-makhluk laut yang belum pernah didengar manusia. Hari demi hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, benih cinta mulai tumbuh. Leo merasa hatinya semakin terpikat pada Marina. Sementara Marina mulai merasakan getaran perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap pertemuan mereka penuh dengan senyum, namun juga kesedihan yang terselip karena mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Leo mengulurkan tangan ke arah Marina. "Aku ingin bersamamu selamanya," katanya dengan suara bergetar. "Aku tak peduli kau berasal dari laut. Aku hanya ingin kita tetap bersama." Marina menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Apakah kau benar-benar mencintaiku?" Leo mengangguk mantap. "Lebih dari apapun di dunia ini." Itulah kata Leo. Balas dendam dan pertempuran dengan dewa laut. Marina menyimpan sebuah rahasia yang kelam. Ayahnya dan ibunya dibunuh oleh dewa laut yang kejam. Luka di hatinya tak pernah sembuh. Dan ia tahu hanya ada satu cara untuk menghapus dendamnya, mengalahkan sang penguasa lautan. Marina meminta Leo untuk belajar ilmu kesaktian agar bisa menghadapi dewa laut. Dengan tekad membara, Leo mencari seorang pertapa tua yang tinggal di gunung terpencil. Ia menjalani pelatihan berat, menguasai teknik bertarung, sihir laut, dan kekuatan yang bisa menandingi dewa. Bertahun-tahun berlalu, Leo kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan keyakinan penuh, ia dan Marina menuju ke kerajaan bawah laut, menantang dewa laut dalam pertarungan yang dahsyat. Ombak menggila, kilatan petir menyambar lautan, dan air laut bergemuruh seperti naga yang mengamuk. Leo bertarung dengan gagah berani. Dengan kekuatan barunya, ia mampu menandingi kekuatan dewa laut. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari, hingga akhirnya Leo berhasil mengalahkan sang dewa, mengakhiri tirani yang telah berlangsung selama berabad-abad. Marina menangis bahagia. Dendamnya akhirnya terbalaskan. Dengan kepergian dewa laut, lautan menjadi damai kembali. Pernikahan Putri Duyung dan kehidupan baru bersama Leo. Leo dan Marina akhirnya menikah dalam upacara sederhana di bawah sinar bulan, hanya disaksikan oleh alam. Malam itu, angin laut berhembus lembut, membelai rambut Marina yang terurai indah. Ombak berbisik pelan di tepi pantai, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Marina mengenakan gaun putih yang dibuat Leo dari kain yang ia beli di desa, dan bunga-bunga liar yang ia rangkai sendiri menghiasi rambutnya.
Dalam suasana yang begitu sakral, mereka berjanji untuk selalu mencintai dan melindungi satu sama lain, dalam suka maupun duka. Malam pertama, mereka sebagai suami istri penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Di dalam gua kecil yang menjadi tempat tinggal mereka, Marina bersandar di dada Leo, mendengar detak jantungnya yang menenangkan. Mereka berbincang panjang tentang impian-impian mereka, tentang harapan yang ingin mereka bangun bersama. Leo berjanji akan selalu menjaga dan membahagiakan Marina, dan Marina bersumpah akan selalu mendampingi Leo dalam keadaan apapun. Dalam temaram cahaya lilin, mereka berbagi canda, senyum, dan kecupan penuh cinta. Hari-hari setelah pernikahan, mereka dipenuhi dengan kebersamaan yang indah. Leo mengajari Marina cara-cara manusia dalam menjalani kehidupan di darat. Marina, yang awalnya canggung dengan segala kebiasaan manusia, mulai memahami dunia baru yang kini ia jalani. Ia belajar memasak dengan bumbu yang dibawa Leo dari desa, meskipun lebih sering tertawa ketika hasil masakannya tidak sesuai harapan. Leo dengan sabar mengajarinya, menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Malam-malam mereka tak pernah sepi dari kebahagiaan. Di bawah cahaya rembulan, mereka sering duduk di pantai, menikmati deburan ombak yang seolah menyanyikan lagu tentang cinta mereka. Leo memainkan gitar yang ia buat sendiri dari kayu, menyanyikan lagu-lagu yang ia ciptakan khusus untuk Marina. Marina tersenyum, kadang ikut bernyanyi dengan suara lembutnya yang menawan. Mereka adalah dua jiwa yang kini telah menyatu dalam satu kehidupan yang baru. Keberuntungan seolah berpihak pada mereka setelah pernikahan. Leo yang dulunya hanyalah seorang nelayan biasa, kini menjadi salah satu yang paling sukses di desanya. Hasil tangkapannya selalu melimpah, seolah laut sendiri merestui kehidupannya bersama Marina. Dengan uang yang ia peroleh, ia membangun rumah besar di dekat laut, agar Marina tetap bisa merasakan semilir angin samudra yang selalu menjadi bagian dari dirinya. Marina, yang dulunya hanya mengenal kehidupan di laut, perlahan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia. Ia mulai terbiasa berjalan lebih lama di daratan, mengenakan pakaian manusia, dan menikmati berbagai makanan yang disiapkan Leo. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk melihat matahari terbit bersama suaminya. Mereka duduk di beranda rumah, menyeruput teh hangat sambil mendengarkan suara ombak yang tak pernah lelah menyapa pantai. Ketika malam tiba, mereka kembali ke pantai, berbicara tentang masa depan. Marina sering bertanya, apakah ia akan menjadi manusia sepenuhnya suatu hari nanti. Dan Leo selalu menggenggam tangannya erat, meyakinkan bahwa baginya, Marina sudah sempurna apa adanya. Marina belajar menulis dan membaca dari buku-buku yang dibeli Leo dari desa. Dan dengan cepat, ia menjadi mahir. Leo bangga melihat istrinya semakin berkembang, semakin menyatu dengan dunia manusia, tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai anak laut. Tak hanya itu, Marina juga mulai dikenal oleh penduduk desa. Awalnya, mereka hanya mengenalnya sebagai istri Leo yang cantik dan misterius. Namun, seiring waktu, mereka melihat betapa ramah dan baik hatinya. Marina suka membantu orang-orang di desa. Entah itu dengan memasak, mengurus anak-anak, atau sekadar mendengarkan cerita mereka. Kebaikannya membuatnya semakin dicintai, dan ia pun merasa benar-benar diterima di dunia barunya. Namun, di balik kebahagiaan mereka, Marina kadang merasa rindu pada lautan. Ada malam-malam di mana ia berdiri di tepi pantai, membiarkan kakinya tersapu ombak, merasakan panggilan samudra yang pernah menjadi dunianya. Leo menyadari ini, dan bukannya merasa cemburu, ia malah semakin menyayangi Marina. Ia tahu bahwa Marina telah mengorbankan banyak hal demi bersamanya, dan ia ingin memastikan bahwa Marina tetap bahagia. Untuk itu, setiap beberapa minggu sekali, Leo membawa Marina berlayar ke tengah laut dengan perahunya. Mereka menghabiskan waktu di atas air, membiarkan Marina merasakan kedekatan dengan laut yang begitu ia rindukan. Marina akan berenang di sekitar perahu, bermain dengan ikan-ikan, sementara Leo duduk dan tersenyum melihat kebahagiaan istrinya. Ini menjadi rutinitas mereka, cara mereka menjaga keseimbangan antara dua dunia yang kini mereka jalani bersama. Dengan berjalannya waktu, cinta mereka semakin kuat. Marina dan Leo
bukan lagi hanya dua makhluk dari dunia yang berbeda, tetapi dua jiwa yang telah menyatu dalam kisah cinta yang indah. Mereka membangun kehidupan yang harmonis, penuh dengan kasih sayang dan saling pengertian. Meskipun perjalanan mereka tidak selalu mulus, mereka selalu menghadapi setiap tantangan dengan hati yang teguh. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang tenang, Marina menggenggam tangan Leo dan berbisik, "Aku ingin tetap di sini bersamamu selamanya." Leo menatapnya dengan mata penuh cinta, lalu memeluknya erat. Dalam pelukan itu, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan rumah mereka. Bukan hanya di darat atau di laut, tetapi di hati satu sama lain. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Ada orang iri dengki dan ingin mendapatkan Putri Duyung, mereka beramai-ramai mendatangi rumah Leo untuk merebut Putri Duyung. Gimana kisah selanjutnya? Apakah Leo berhasil mengalahkan para preman yang akan merebut istrinya, yaitu Putri Duyung itu? Dan gimana nasib Putri Duyung selanjutnya? Apakah dia akan selamat atau malah diculik oleh para preman yang ingin cepat kaya? Ikuti kisah selanjutnya di video Putri Duyung bagian 3. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.